Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Robani. Teman-teman semua, sebelumnya saya mengucapkan marhaban Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa pertama bagi umat muslim khususnya yang ada di Indonesia maupun seluruh dunia gitu. Semoga ibadah puasa pertama ini menjadi ladang pahala di akhirat nanti gitu. Teman-teman semua, di CSS bagian 3 ini saya akan menjelaskan tentang membuat sebuah font sama format di dalam teks gitu. Teman-teman bisa lihat CSS bagian kedua. Di bagian kedua itu saya memberikan penjelasan tentang menggunakan sebuah warna atau juga memberikan sebuah background. Bisa dilihat bagian kedua ataupun teman-teman bisa lihat juga bagian pertama. Bagian pertama itu menjelaskan tentang bagaimana menulis sebuah CSS, struktur di dalam CSS gitu. Oke, sebagaimana biasanya saya memulainya itu dengan membuka PowerPoint karena PowerPoint ini yang sudah saya siapkan. Kita buka PowerPoint-nya. Bentar. Ini saya mengerjakan ini jam 3:30 di bulan puasa pertama. Mana ya, animation, lupa lagi slideshow. Oke, individual from the beginning. Oke. Teman-teman, ini CSS bagian ketiga. Nah, daftar isi yang seperti saya jelaskan itu ada format teks dan juga font. Di dalam format teks ada yang namanya properti yaitu color, background color, text elegant, dan text decoration sampai dengan text shadow. Ini format teks semua ya teman-teman ya. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu dari format teks ini fungsinya untuk apa dan bagaimana cara menggunakannya kayak gitu. Nah, color ini berfungsi untuk memberikan warna pada teks. Nilainya bisa menggunakan nama warna, RGB, atau HSL ataupun hex gitu untuk memberikan warna pada sebuah teks. Teman-teman bisa melihat cara memberikan warna di bagian kedua di deskripsi link di bawah ini gitu. Terus background color berfungsi untuk memberikan warna pada bagian belakang pada suatu elemen yang ditentukannya. Nilainya sama seperti memberikan warna pada teks kayak gitu. Kita buka Visual Studio Code-nya, kita buktikan. Nah, ini saya sudah buat file namanya bagian ketiga .html, tapi saya belum buat struktur HTML-nya. Kita buat struktur terlebih dahulu, Dodge type HTML, kemudian HTML. Setelah itu head, kita buat judul title bagian 3. Lalu di head ini ada body. Oke, nah ini teman-teman ya. Saya memberikan penjelasannya pada elemen yang memang elemen-elemen ini digunakan umum gitu. Tujuannya teman-teman bisa mengerti, bisa memahami juga. Misalkan saya mempunyai elemen H1, saya buat sebuah judul 1 sebagaimana biasanya. Nah, lalu di bawah 1 ada H2, saya buat judul 2. Oke, saya buat 2 elemen, yaitu elemen pertama H1 judul 1, H2 dan judul 2. Untuk menggunakan CSS itu kita menggunakan sebuah style yang ditempatkan di dalam head gitu. Sekarang style kita tempatkan di sini, style. Oke ya.
Nah, tadi ya, PowerPoint tadi kita menjelaskan tentang memberikan warna pada sebuah teks. Kita memanggil selektor terlebih dahulu, selektor H1, lalu blok deklarasi. Ada deklarasi atau properti namanya color untuk memberikan warna pada teks, yang mana memberikan warna pada teks kita dapat memberikan warna dengan nama warna tersebut dengan menggunakan nilai RGB, HSL atau heksadesimal. Misalkan contoh, saya memberikan sebuah warna dengan menggunakan nama tersebut, yaitu warna merah gitu. Lalu deklarasi kedua ada background color. Background color ini berfungsi untuk memberikan sebuah warna pada belakang teks, bagian belakang teks gitu, atau memberikan warna pada elemen yang ditentukan kayak gitu, memberikan warna pada elemen ditentukan. Background color kemudian blue. Oke, ini saya memberikan warna dengan warna memanggil nama tersebut gitu. Lalu saya memanggil elemen H2 di dalam CSS, berarti saya memanggil selektor H2 blok deklarasi, lalu color kita manggil menggunakan RGB ya teman-teman ya. Kita tulis RGB, lalu masukkan nilainya misalkan 0,160,0 gitu ya, warna hijau. Nah, lalu background colornya saya panggil melalui RGB juga, RGB dengan warna yang beda, 0,0,255 warna biru. Jangan warna biru deh, 120 coba biru itu ya, 20,20 warna hitam, 200 hijau 200,0,0 dah warna merah aja deh biar gampang. Oke, sip. Nah, sekarang kita running ya teman-teman ya. Kita save lalu kita jalankan. Oke ya, teman-teman bisa lihat di browsernya teks berwarna merah dan background berwarna biru. Kita belajar tentang memberikan color. Lalu kita buka PowerPoint ya. PowerPointnya ini kita udah selesai color, kemudian background color udah. Lalu ada yang namanya text elegant. Text elegant ini berfungsi untuk perataan pada sebuah teks dalam bentuk horizontal. Horizontal itu berarti dari kiri ke kanan. Perataan ini nilainya adalah right, left, center, dan justify. Vertikal, oke, kita buka teks, kita buka. Misalkan yang satu ya. Saya punya paragraf P, lalu saya masukkan lorem ipsum. Kita enterin aja biar gampang, kan terlalu panjang. Oke ya, oke. Nah, kita panggil selektor P, lalu saya masukkan teks elegant, properti teks elegant dengan nilai misalkan right. Tadi teman-teman ya, teks elegant ini berfungsi untuk perataan pada sebuah teks. Teman-teman semua, ini adalah sebuah teks, dan setiap ini misalkan saya mempunyai ini adalah sebuah huruf, ini adalah sebuah kata ya teman-teman ya, biar teman-teman memahami mana huruf, mana kata, mana teks, dan mana kalimat. Nah, ini setiap mengakhirkan titik adalah sebuah kalimat. Ini kalimat, dan ini kalimat, dan ini semua adalah sebuah teks atau yang disebut dengan paragraf, boleh deh paragraf pertama artinya. Nah, ini saya memanggil elemen P dengan
perataan teks elegant right. Kita lihat hasilnya, kita save. Nah ini ya teman-teman ya, artinya dia rotate-nya itu ke kanan semua. Coba kalau saya rubah teks elegant left, dia akan perataan menuju kiri gitu ya. Ini ya teman-teman yang bisa lihat ya. Lalu saya rubah lagi teks elegant center. Nah, ini adalah hasil nilai center dari properti teks elegant. Nah, ada nilai dari properti teks elegant itu nama justify. Justify itu artinya adalah perataan dari kiri dan kanan. Jadi kiri dan kanan ini biar rata gitu. Coba kita masukkan nilainya justify. Oke. Nah ini teman-teman ya, perataan dari kiri dan kanan dia rata semua ya teman-teman ya. Oke, sip, kita buka lagi PowerPoint-nya. Oke, udah selesai. Nah ada yang namanya vertical elegant teman-teman ya. Vertical elegant ini biasanya mengatur pada sebuah gambar yang disebutkan pada teks. Nilainya adalah middle, top, dan bottom. Jadi misalkan ya, di dalam teks ada sebuah gambar yang disisipkan, kita menggunakan properti namanya vertical elegant. Kita coba ya, vertical elegant. Vertical elegant misalkan, ini gambar, kucing. Oke, di dalam image coba saya sini. img src, kita masuk 5. Ini ya teman-teman ya, dengan ID misalkan saya masukkan ID deh, image lalu alt gambar kucing gambar. Oke, sip. Nah saya panggil ID-nya ID image ini ya, vertical legend. Nilainya ada middle. Kita lihat middle ini, kita masukkan nilai middle ini bagaimana, coba kita save. Saya save. Oh maaf, saya perkecil dulu, maaf. Wait 50 px. Oke, height-nya 50 px. Coba lihat. Oke teman-teman ya, saya perpanjang dikit ya. 80. Nah ini ya teman-teman ya, seandainya saya masukkan nilainya itu middle, dia akan berada di posisi tengah yang disebutkan pada sebuah teks gitu ya. Lalu saya rubah, misalkan saya rubah lagi, jadi nilainya middle, kemudian ada top. Nah ini dia posisinya berubah lagi ya teman-teman ya gitu. Posisinya jadi teksnya ke atas, harusnya sih gambarnya ke atas gitu ya. Coba kalau misalkan nilainya saya bawa bottom. Nah oke, berarti teksnya yang ke atas ya. Middle lagi, middle. Oke, sip. Oke teman-teman ya gitu ya, inilah perubahannya ya. Coba kalau misalkan saya masukkan lagi deh image kayak gini deh. Oke, dengan ID yang sama. Kalau gitu saya oke sini deh, saya ganti kelas
class image ini juga ya, class titik image. Titik image, oke. Nah, ini lagi middle top. Nah, oke. Misalkan saya menaruh background di sini, background color. Iya. Oke, gini teman-teman ya perubahannya ya. Kita buka PowerPoint lagi. Direction berfungsi untuk meratakan pada bagian sisi. Apabila nilainya RTR yang artinya right to left, artinya kanan ke kiri, maka si kanan akan rata. Kalau kita menggunakan, misalkan ada property direction, maka rata ini adalah bagian sisi-sisi tersebut yang ditentukan. Misalkan gini deh, oke saya praktekkan. Kita buka lagi. Sama sih sebenarnya, sama kayak text elegant. Cuman kan nilai dari direction ini RTL atau LTR gitu. Kita buka lagi, bikin lagi elemen P dengan ID RTL. Kita buat lorem ya, lorem. Kita copy aja biar nggak usah deh lorem. Oke, saya enter deh biar cepet. Oke ya. Misalkan saya buat elemen lagi dengan ID RTL, berarti saya panggil dulu RTL-nya. RTL. Oke. Awalnya kan seperti ini teman-teman ya. Hanya teks biasa gitu. Teks biasa. Kalau saya mengetik teks elegan, direction nilainya adalah RTL. Nah, ini maka akan rata dari kanan ke kiri ratanya dari kanan sampai dengan kiri. Kalau misalkan kita masukkan LTR yang artinya kiri ke kanan, biasanya defaultnya memang normal seperti itu. Nah, ini ya, sama halnya di sini dengan text elegant, kemudian ratanya adalah kanan. Nah, sama gitu. Coba di sini direction RTL kanan, tapi kirinya juga rata teman-teman ya. Jadi rata kanan, rata kiri gitu loh. Kalau pakai teks elegant kayaknya kita lihat perbedaannya deh. Teks elegant, coba teman-teman lihat. Teks elegant right. Nah, dia rata kanan, tapi kirinya dia nggak rata gitu ya. Itu ya perbedaannya ya antara teks elegant sama direction. Kalau direction kanan dan kirinya dia rata. Kalau teks elegant, kalau kita setel kanan, dia memang rata kanan, tapi kirinya tidak rata. Sama kalau misalkan memang justify, kalau justify kan memang rata kanan dan kiri gitu. Sama kayak direction juga berarti ya. Lanjut, kita buka PowerPoint ya. Text decoration. Text decoration adalah untuk mengeset dekorasi atau juga menghapus sebuah dekorasi pada sebuah teks. Nilainya adalah none untuk menghapus sebuah dekorasi. Oke. Untuk set nilainya ada underline, untuk overline dan line stroke. Nah, di property text decoration ini kita dapat mengset atau mengatur atau memberikan sebuah dekorasi pada sebuah teks dan juga menghapus dekorasi pada sebuah teks dengan nilainya none gitu. Biasanya nilai none ini untuk menghapus
misalkan ada sebuah link, biasanya sebuah link itu akan ada tanda di bawahnya itu garis bawah gitu atau underline gitu. Nah, kita dapat menghilangkan dekorasi tersebut melalui menggunakan properti text decoration dengan nilainya itu adalah none gitu. Coba misalkan gini ya, saya praktekkan lagi, saya buka Visual Studio Code. Nah, di IDRTL ini misalkan saya buat text decoration dengan nilainya kan text decoration ada 3, ada underline, overline, dan stroke juga. Kalau underline kita masukkan nilainya berarti akan ada garis bawah. Kita save running. Nah, kayak gini ya. Coba kita rubah lagi overline. Oke, di atas semua ya teman-teman ya. Misalkan saya tambahkan lagi text decoration, nilainya adalah none. Kalau kita masukkan nilai none, artinya text dekorasi ini akan terhapus. Nah, hapus ya teman-teman ya, karena saya menggunakan text decoration dengan nilai none. Oke, kita buka PowerPoint-nya. Text transform itu merubah teks menjadi huruf besar atau kecil, atau menggunakan huruf pertama yaitu besar pada huruf pertama kecil. Ya, Mak? Ya. Nilainya ada uppercase, kapitalis, dan juga lowercase. Oke. Kita buka lagi. Kita buka Visual Studio Code-nya. Kita masukkan tadi text transform kapitalis nilainya. Oke, kalau kita masukkan nilai kapitalis, huruf pertama akan berhuruf besar dan selebihnya akan berhuruf kecil. Kalau kita masukkan uppercase, nah semua akan berubah menjadi huruf besar. Kalau misalkan lowercase, akan berhuruf kecil semua, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita buka lagi PowerPoint-nya. Ada namanya text indent. Text indent ini adalah memberikan indentasi pada baris pertama pada sebuah teks. Pada huruf pertama dalam sebuah kalimat apabila diatur dengan identitasi maka akan menjorok ke dalam menjadi sebuah paragraf. Jadi text indent ini bisa dikatakan adalah sebuah paragraf gitu ya. Paragraf kan biasa misalkan paragraf pertama dalam sebuah kalimat itu kan huruf pertamanya itu dia akan menjorok ke dalam. Nah, dengan text indent ini kita bisa memberikan fungsi tersebut gitu. Oke, coba misalkan kita buka. Ini ada sebuah teks lorem ipsum. Kalau di IDRTL kalau saya masukkan text indent, nilainya 5px. Oke, kita save. Nah, ini akan menjorok ya teman-teman ya, menjorok ke dalam 50px misalkan biar jelas. Nah, ini ya lorem ipsumnya dia akan menjorok ke dalam. Coba saya normalin. Oke, sip. Text indent. Kita buka PowerPoint lagi. Letter spacing menentukan ruang antara karakter dalam teks. Setiap karakter atau huruf akan diberikan jarak tergantung pada nilai yang diberikan. Nah, letter spacing ini ya teman-teman ya. Kita buka. Saya masukkan letter spacing 10px. Ini jarak antar karakter atau antar huruf dari sebuah kalimat atau dari sebuah teks gitu. Ini saya save. Oke. Nah, kayak gini ya. Jarak antar huruf ini huruf
huruf ya gitu. Letter spacing ini fungsinya seperti ini ya. Kita buka lagi PowerPoint-nya. Line height membuat jarak antar baris pada sebuah kalimat. Kita buka lagi. Line height. Kita masukkan nilainya line height. Propertinya line height. Nilainya adalah 10 px misalkan. Lalu kita save. Nah, jadi line height ini misalkan ada satu baris, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, maka jarak antara baris kedua dan pertama, kalau kita masukkan nilai tadi saya 10 px, maka dia akan ke atas. Nilainya lebih kecil lagi 5 px, dia akan ke atas dan terus gitu. Jadi ini jarak antar baris, intinya seperti itu. Kita buka lagi PowerPoint-nya. Text shadow memberikan bayangan pada sebuah teks. Nilainya diberikan 2 atau 3 nilai setawarna. Nilai pertama menentukan besaran horizontal bayangan, dan nilai kedua besaran vertikal bayangan, dan nilai ketiga adalah tingkat blur atau nilai keempat warna. Oke, saya buka Visual Studio Code-nya. Ini saya masukkan yang namanya properti text shadow. Text shadow yaitu memberi bayangan pada sebuah teks. Tadi ya, nilai pertama adalah tingkat bayangan pada horizontal, misalkan saya buat 5 px, dan nilai kedua adalah tingkat bayangan pada vertikal yang artinya dari atas ke bawah. Saya masukkan lagi yaitu 5 px. Nilai yang ketiga adalah tingkat blur, seblur mana atau sebayangan apa pada sebuah teks. Misalkan saya masukkan 10 px, lalu masukkan nilainya, nilai dari bayangan tersebut, misalkan blue. Oke, saya save. Nah, ini ya teman-teman ya, dia mempunyai sebuah bayangan atau text shadow. Coba kalau misalkan tingkat blurnya saya perkecil menjadi 3 px. Nah, kayak gini ya. Oke teman-teman ya, kita buka lagi PowerPoint-nya. PowerPoint, text shadow udah. Font. Oke, font family. Kita menjelaskan tentang font. Jadi font ini mempunyai properti namanya font family, font size, font style, dan font weight, serta font varian gitu ya. Kita ini misalkan saya mau menjelaskan tentang font family terlebih dahulu. Font family ini saya tidak menyetel fontnya ya. Jadi kalau kita tidak menyetel fontnya itu normal itu sekitar 16 pixel gitu. Font family kita masukkan Arial, kemudian sans serif, Helvetica. Nah gini teman-teman, ini saya masukkan properti font family dengan nilai Arial, Helvetica, dan sans serif. Nilai pertama saya masukkan Arial, nilai kedua Helvetica, dan nilai ketiga ini sans serif. Sans serif ini adalah salah satu generik dari sebuah font gitu. Ada sans serif, ada serif, monospace, kemudian apalagi saya lupa. Yang keduanya itu kayak tulisan-tulisan tangan, apa kursif apa atau gitu. Dan yang kelima ini kayak tulisan itu kayak dekorasi kayak gitu teman-teman. Nah maksudnya kenapa saya memberikan 3 nilai ini? Jadi tidak semua browser itu support dengan font-font yang kita berikan gitu. Misalkan font Arial, saya set font Arial ini misalkan dia tidak tampil
maka akan ada langkah kedua, yaitu kita menggunakan font Helvetica gitu. Misalkan kalau ternyata font Helvetica ini tidak nampil juga, maka kita bisa gunakan langkah ketiga, yaitu sans serif. Sans serif ini merupakan generik keturunan yang saya bilang tadi gitu, pasti bisa kayak gitu. Coba saya save. Lorem Helvetica. Kalau misalkan saya ganti Times New Roman atau Georgi, oke, ini deh Georgi. Nah gitu ya. Nah ini di Times New Roman ini kenapa menggunakan titik kutip ganda atau kutip tunggal? Karena pengaturannya di dalam CSS untuk font family, untuk kata yang melebihi 2 itu menggunakan kutip ganda atau kutip tunggal gitu. Kayak gini Times New Roman. Sip. Oke ya, teman-teman, untuk penjelasan font mungkin lain waktu karena waktunya sahur gitu. Semoga pembelajaran hari ini teman-teman bisa mengaplikasikannya, bisa memahaminya juga, kayak gitu. Karena tujuan saya biar berbagi ilmu kayak gitu. Ya itu aja karena waktunya sudah sahur. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.